Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Rizky. Saya dari jurusan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pembibitan kambing dan domba. Pembibitan kambing dan domba yaitu merupakan suatu proses untuk menghasilkan ternak dengan kualitas bibit yang unggul. Pada usaha pembibitan lebih ditekankan pada upaya peningkatan mutu genetik melalui seleksi dan pengaturan perkawinan. Pengondisian lingkungan yang sesuai dengan potensi genetiknya. Pertama itu sarana dan prasarana. Yang pertama itu prasarana, lahan dan lokasi. Letak dan ketinggian lahan dari wilayah sekitarnya, memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan, serta tidak ditemukan penyakit hewan menular strategis, terutama yang berhubungan dengan produksi dan reproduksi ternak. Itu sarana. Nah, yaitu bangunan. Jenis bangunan. Yang pertama itu kandang. Yang pertama itu kandang jantan, kandang induk, kandang pembesaran, kandang isolasi bagi ternak yang sakit, dan kandang laktasi untuk kambing perah. Kandang yaitu yang pertama itu syarat kandang yaitu yang pertama tata letak kandang, antara lain yaitu tempat kering dan tidak mengandung air. Yang kedua yaitu mudah memperoleh sumber air. Yang ketiga yaitu sirkulasi udara baik dan cukup sinar matahari pagi. Yang keempat yaitu tidak mengganggu lingkungan hidup, dan yang kelima mudah diakses oleh transportasi. Konstruksi kandang antara lain yaitu yang pertama konstruksi harus kuat, saluran pembuangan limbah baik, memenuhi persyaratan sanitasi, dan luas kandang memenuhi persyaratan daya tampung. Alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan. Yang pertama yaitu pada peternakan kelompok atau koperasi, alat yaitu yang pertama alatnya yaitu pencuci hama. Yang kedua yaitu alat pembersih kandang. Yang ketiga timbangan pengukur dan pencatatan. Yang keempat yaitu alat penerangan, dan yang kelima yaitu mesin pencacah rumput. Bibit yaitu bibit yang digunakan untuk pembibitan kambing dan domba harus memenuhi persyaratan mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini yaitu pakan. Yang pertama itu hijauan pakan, antara lain yaitu rumput budidaya, rumput alam, dan legum. Yang kedua yaitu hasil sampingan tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura dengan kualitas tergantung pada umur pemotongan palabilitas dan adanya tidak zat oksid atau zat beracun, serta tidak bersifat anti nutrisi. Pembibitan domba dan kambing, obat diperlukan juga untuk pembibitan, yaitu obat hewan. Yang pertama itu obat hewan yang digunakan dalam pembibitan kambing dan domba harus memiliki nomor pendaftaran. Yang kedua, obat hewan yang digunakan sebagai imbuhan dan perlengkapan pakan meliputi premix dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya. Pembibitan yaitu ada dua, yaitu pemilihan bibit. Bibit yang digunakan untuk usaha pembibitan kambing dan domba harus memiliki persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu pemberian pakan. Dalam pemberian pakan perlu diperhatikan kandungan nutrisi berupa protein, vitamin, mineral, dan serat kasar yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi fisiologis ternak. Pemeliharaan sangatlah diperlukan. Ada beberapa step pemeliharaan. Yang pertama yaitu umur di bawah 3 minggu, anak harus mendapatkan air susu induk terutama kolostrum, serta ditempatkan dalam kandang yang diberi alas. Yang kedua yaitu apabila tidak mendapatkan susu dari induknya, diberikan susu pengganti. Umur 3-8 minggu mulai diberikan makanan halus, dan di atas 8 minggu mulai diperkenalkan hijauan pakan.
dari 12 minggu. Yang pertama itu penyapihan yang dilakukan pada umur 12 minggu atau 3 bulan. Yang kedua, perlu perhatian pemberian air minum untuk menghindari stres. Dan yang ketiga yaitu pakan yang diberikan berupa hijauan dan sedikit konsentrat. Materi selanjutnya itu seleksi bibit. Ada beberapa tahap, yaitu yang pertama itu kambing dan domba induk. Yang pertama itu harus dapat menghasilkan anak secara teratur 3 kali dalam 2 tahun. Yang kedua itu frekuensi beranak kembar relatif tinggi. Yang ketiga, total produksi anak sapihan di atas rata-rata. Yang B yaitu kambing dan domba pejantan. Yang pertama yaitu libido dan kualitas sperma baik. Yang kedua itu performa individu sesuai dengan standar masing-masing rumpun dan galur. Yaitu calon induk. Yang pertama, bobot sapi umur 90 hari dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran sesuai dengan format atau tabel faktor koreksi. Yang kedua itu bobot badan umur 6-9 bulan di atas rata-rata. Yang ketiga itu pertambahan bobot badan pra dan pasca sapi. Yang keempat, penampilan fenotipe sesuai dengan rumputnya. Materi terakhir yaitu manajemen perawatan ternak. Yang di sini saya bahas yaitu memandikan ternak. Ternak yang tidak pernah dimandikan, bulunya kotor dan lembab, terutama domba yang bulunya tidak pernah dicukur. Tempat yang baik untuk bersarangnya berbagai penyakit seperti jamur, parasit, dan segala jenis bakteri. Untuk menghindari itu, ternak perlu dimandikan secara rutin. Air yang digunakan yang bersih, gunakan sikat dan sabun. Manfaat memandikan ternak yaitu kuman, penyakit dan parasit dan jamur bersarang dalam bulu kambing dan domba dapat diberantaskan. Ternak tampak bersih dan bila dijual akan menaikkan harga jual. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.